Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap melanjutkan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Amin. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan materi hari ini yaitu sistem gerak hewan, di mana anggotanya yaitu Ade Gustianti, Hafilzah Hidayati, Zarifah Afifi, dan saya sendiri, Irda Fentrianti Putri. Materi pertama akan disampaikan oleh Zarifah Afifi. Kepada Zarifah Afifi dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan mengenai sistem gerak pada hewan. Nah, seperti yang sudah tampil pada layar, hewan tersebut dapat bergerak berpindah tempat karena pada tubuhnya terdapat organ gerak. Nah, organ geraknya ini terdiri atas dua, yaitu rangka dan otot. Next slide, please. Nah, di sini kita juga mengenal yang namanya organ gerak aktif dan gerak pasif. Pada hewan, organ gerak aktifnya itu terdiri atas otot. Nah, otot ini merupakan organ yang memiliki kemampuan untuk menciptakan suatu gerakan, termasuk menggerakkan organ gerak pasif. Di dalam tubuh hewan yang disebut sebagai organ gerak pasif, organ gerak aktif ini adalah otot. Nah, selanjutnya hewan juga melakukan gerak pasif dengan menggunakan organ gerak pasif. Organ gerak pasif ini berperan dalam menciptakan suatu gerakan, namun organ ini tidak bisa bergerak dan harus digerakkan oleh otot sebagai organ gerak aktif tadi. Di dalam tubuh hewan, yang berperan sebagai organ gerak pasif ini adalah rangka, khususnya itu tulang. Next slide. Nah, ini yang kita bahas tadi. Hewan itu dapat bergerak karena adanya rangka dan otot. Ketika keduanya saling berkoordinasi, maka akan menghasilkan yang namanya gaya otot. Kemudian, gaya otot inilah yang akan menyebabkan hewan memiliki kemampuan untuk bergerak. Selanjutnya, kita akan bahas beberapa contoh gerak hewan. Pertama, kita akan bahas dulu gerak hewan vertebrata. Next slide, operator. Yaitu yang pertama yang terlihat pada gambar. Ini adalah hewan darat. Contoh lainnya hewan darat ini adalah kelinci, sapi, kucing, kerbau. Nah, hewan darat ini rata-rata bergerak menggunakan kaki yang didukung oleh otot dan tulang yang kuat. Selain karena faktor kekuatan organ gerak yang dimiliki oleh hewan darat, kelincahan dan kecepatan gerakan pada hewan juga dipengaruhi oleh massa tubuh hewan. Jadi, semakin besar tubuh hewan yang dimilikinya, maka geraknya juga akan berpotensi semakin lambat karena massa tubuhnya yang akan dia bawa juga berat. Nah, begitu juga sebaliknya, ketika massa tubuh hewan itu lebih kecil, maka dia juga dapat melakukan gerakan yang lebih cepat. Contohnya seperti kelinci. Next slide. Nah, kita lihat juga gerak hewan air. Seperti yang kita tahu, ketika kita mendengar kata hewan air, yang terlintas pertama sekali adalah pasti ikan. Nah, ikan ini seperti yang kita tahu, ikan hidup dan bergerak menggunakan sirip. Nah, hewan-hewan ini juga memiliki struktur tulang yang memungkinkan mereka untuk dapat berenang dengan lincah di dalam air. Otot dan tulang belakang hewan air sangatlah fleksibel. Jadi, paduan antara gerakan lateral tubuh dan sirip ekor dari ikan dapat menghasilkan gaya dorong ke depan sehingga ikan dapat berenang. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Zarifah Afifi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hafilzah Hidayati. Kepada Hafilzah. Baiklah, terima kasih moderator. Sebelumnya apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas?
Terdengar? Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan tentang gerak hewan udara, yaitu contohnya pada burung dan beberapa jenis unggas dapat melakukan gerakan terbang di udara berkat adanya sayap. Sayap burung ini terdiri dari tulang yang kuat namun ringan. Bentuk sayap burung umumnya sedikit melengkung agar udara di bagian atas sayap mengalir lebih cepat. Hal inilah yang kemudian menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong sehingga burung dapat bergerak. Selanjutnya adalah gerak hewan pada invertebrata. Hewan invertebrata adalah hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Sistem gerak hewan invertebrata tentu saja berbeda dengan sistem gerak hewan vertebrata. Hewan invertebrata tidak mempunyai endoskeleton, tidak mempunyai dinding sel, dan secara umum tubuh hewan invertebrata dibagi menjadi bagian kepala, bagian dada, dan bagian perut. Hewan invertebrata terdiri dari beberapa filum yaitu protozoa, porifera, cnidaria, cnophora, vermes, arthropoda, moluska, dan solentrata. Masing-masing film tersebut mempunyai sistem gerak yang berbeda-beda. Pertama, kita akan membahas tentang gerak hewan invertebrata yaitu filum protozoa. Protozoa merupakan hewan bersel tunggal bergerak dengan kaki semu, pseudopodia, cilia, dan flagellum. Di sini teman-teman dapat melihat kalau rhizopoda itu alat geraknya adalah kaki semu, ini dia. Kemudian pada flagellata alat geraknya berupa flagel atau bulu cambuk. Kemudian ciliata alat geraknya itu adalah cilia atau remet getar. Kemudian sporozoa yang tidak memiliki alat gerak. Selanjutnya adalah ubur-ubur. Ubur-ubur bergerak dengan sel epiteliomuskuler yang berfungsi untuk kontraksi otot. Namun untuk jenis ubur-ubur sisir mereka bergerak dengan silia. Selanjutnya adalah gerak hewan invertebrata pada cacing tanah. Cacing tanah bergerak dengan otot longitudinal yang dapat berkontraksi, memendek, dan berbelok. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Filza Hidayati. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Ade Gusrianti. Kepada Ade dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Hafizah Hidayati, yaitu pada gerak hewan invertebrata. Yang selanjutnya yaitu pada planaria atau kita kenal juga dengan cacing pipih. Planaria bergerak dengan menggunakan otot yang dibantu dengan adanya bulu getar di sekujur tubuhnya. Next. Nah, selanjutnya yaitu pada siput. Organ gerak siput adalah adanya kaki perut dengan bentuk pipih dan juga lebar. Otot perut yang berfungsi sebagai alat geraknya yang akan mengangkat bagian tubuh siput dan juga akan menggerakkannya ke arah depan. Juga memiliki banyak kelenjar penghasil lendir. Kemudian lendir inilah yang membantu siput mencengkram ketika sedang memanjat. Jadi siput itu bergerak dengan menggunakan kaki yang dapat bergelombang akibat adanya aktivitas otot dan juga adanya aktivitas syaraf. Selanjutnya yaitu pada cumi-cumi. Cumi-cumi bergerak dengan adanya kaki jerait atau kita kenal juga dengan tentakel. Terdapat 2 tentakel dan 8 lengan, di mana tentakel ini juga berfungsi untuk menangkap mangsanya. Dapat kita lihat pada gambar, yang gambar tentakel itu adalah seperti yang ditunjukkan oleh panah warna ungu. Next, Ipil. Nah, selanjutnya yaitu
bulu babi. Bulu babi adalah hewan yang hidup di laut, di mana bergerak dengan menggunakan duri dan juga dikenal dengan organ gerak lainnya yaitu adanya kaki tabung. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ade yang telah membacakan materi terakhir. Baiklah, hanya itu materi yang dapat kami sampaikan. Sekarang masuk sesi dari kritik dan saran. Kepada teman-teman yang ingin memberikan kritik dan sarannya, disilakan untuk memut mikrofonnya. Sekali lagi, bagi teman-teman yang ingin memberikan kritik dan sarannya, silakan. Baiklah, jika tidak ada, kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Selanjutnya kita masuk ke dalam tambahan jawaban. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan, maksudnya tambahkan materi? Kepada teman-teman yang ingin menambahkan materi, dipersilakan. Baiklah, kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Selanjutnya sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya kelompok penyaji. Pada Elsa, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Jadi tentang materi gerak pada hewan ini tadi kelompok penyaji ada membahas tentang kecepatan gerak hewan. Ada hewan yang gerakannya cepat, ada yang lambat, dan tadi ada juga saya terdengar kalau penyaji menjelaskan salah satu di antara penyebab itu adalah ukuran tubuh hewan. Tapi saya ingin bertanya lagi, apakah hanya itu saja yang menyebabkan kecepatan gerak hewan itu berbeda-beda? Jika hanya ukuran saja, sepertinya tidak juga karena pasti teman-teman tahu hewan yang namanya sloth. Sloth itu tidak terlalu besar juga ukurannya, tapi dia bergerak sangat lambat. Jadi misalkan teman-teman menjelaskan apa saja faktor yang menyebabkan kecepatan gerak pada hewan berbeda-beda. Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya Elsa. Pertanyaannya faktor penyebab dari penggerakan hewan. Jadi itu ya. Baiklah, kepada teman-teman yang masih ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya, moderator. Kepada Kozanatur Rahma, dipersilakan. Baiklah, perkenalkan saya Kozanatur Rahma ingin bertanya, bagaimana cacing bergerak dengan otot longitudinal seperti yang sudah tertera pada PPT penyaji? Sekian, bisa kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Jana telah bertanya. Apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Apakah masih ada yang ingin bertanya, teman-teman?
Kalau tidak ada, beri kami beberapa waktu untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan waktu. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Zarifah Afifi, yaitu pertanyaan dari Elsa. Kepada Zarifah Afifi dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya dan terima kasih juga untuk Elsa yang telah mengajukan pertanyaan. Nah, di sini saya akan mencoba memberikan jawaban berdasarkan referensi yang saya peroleh. Nah, alasan lain selain berat badan dari hewan yang mempengaruhi kecepatan gerak mereka, salah satunya yaitu bentuk kaki. Nah, masing-masing hewan itu memiliki bentuk kaki yang berbeda-beda. Nah, bentuk kaki yang ramping, panjang, itu akan memudahkan hewan untuk melakukan gerakan. Nah, bisa jadi gerakannya akan lebih cepat. Kemudian, tadi ditanyakan juga mengenai hewan kukang ya. Kenapa dia geraknya lambat padahal tubuhnya tidak terlalu besar. Nah, ternyata teman-teman, selain berat tubuh, bentuk dan struktur kakinya,
makanan yang dimakan oleh hewan tersebut juga mempengaruhi kecepatan gerak mereka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh seorang ilmuwan, oleh Weins dan Zitzman, sebagian besar makanan kukang ternyata memiliki racun yang berbahaya bagi tubuh mereka. Racun tersebut dapat mengganggu metabolisme dan proses fisiologis tubuh dari kukang. Nah, sebelumnya peneliti ini mengira gerakan lambat dari kukang disebabkan oleh diet makanan yang memiliki kandungan energi rendah sehingga mempengaruhi metabolisme tubuh mereka. Namun, setelah penelitian itu dilakukan, diperolehlah hasil bahwa makanan yang dimakan oleh kukang itu memiliki zat yang beracun. Kemudian, berdasarkan penelitian tersebut, disimpulkanlah bahwa gaya hidup dari kukang itu lambat, yang juga ditentukan oleh kebutuhan untuk mendetoksifikasi racun dalam makanan yang mereka makan. Nah, apa saja makanan yang dimaksud tersebut? Nah, kukang ini mengkonsumsi serangga yang juga berpotensi mengandung banyak racun dan dapat mengganggu proses pencernaan dari kukang. Nah, selain serangga, kukang ini juga memakan tumbuh-tumbuhan seperti bunga, batang, cairan, dan getah yang dimakan oleh kukang itu pada bunga tertentu juga dapat mengandung racun. Nah, contohnya itu tumbuhan dari jenis gluta dan manifera. Nah, jenis tumbuhan ini memiliki getah yang beracun yang dapat menimbulkan efek berbahaya pada manusia dan juga menimbulkan gangguan metabolisme pada kukang. Nah, jadi berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa makanan berenergi tinggi juga dapat mempengaruhi laju gerak dari seekor hewan. Contohnya, seperti yang kita tahu, hewan dengan gerak tercepat yaitu macan, dengan kecepatan gerak itu ketika dia melakukan gerak itu 112 km per jam. Itu kecepatan dari macan. Nah, hal itu juga dipengaruhi oleh makanan yang dikonsumsi. Nah, dia akan mengkonsumsi daging. Jadi, dengan makanan berenergi tinggi juga dapat mempengaruhi laju gerak dari seekor hewan tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Vivi atas jawabannya. Baiklah, kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban, dipersilahkan. Apabila tidak ada, menambahkan moderator. kepada Ici dipersilahkan. Baiklah, saya akan menambahkan sedikit jawaban dari Vivi untuk pertanyaan Elsa, yaitu tentang beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kecepatan gerak hewan. Berdasarkan referensi yang saya baca itu ada 5 faktor. Yang pertama berat badan hewan, yang mana semakin berat badan hewan maka semakin lambat pergerakan pada hewan tersebut. Yang kedua itu faktor makanan. Bagi hewan-hewan yang memakan makanan yang mengandung banyak protein maka akan mempengaruhi kepada kecepatan geraknya. Kemudian bentuk kaki, semakin ramping bentuk kaki maka akan semakin cepat. Selanjutnya yaitu habitat hewan. Jika hewan tersebut berada di darat, maka pergerakannya itu lebih cepat dibandingkan hewan-hewan yang hidup di air. Selanjutnya tenaga hewan. Semakin kuat tenaga hewan mendorong kaki untuk bergerak, maka semakin cepat pula pergerakan hewan tersebut. Sekian tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak Ici atas tambahan jawabannya. Kepada teman-teman yang masih ingin untuk menambahkan jawaban, dipersilahkan. Jika tidak ada, kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Baiklah, kita kembalikan kepada penanya. Apakah Elsa sudah puas dengan jawaban yang telah diberikan oleh Vivi dan tambahan dari Ici tadi?
Terima kasih moderator untuk jawabannya. Terima kasih Zarifah Afifi dan juga Ici Fadilah untuk jawabannya dan juga tambahannya. Saya paham dengan apa yang dijelaskan oleh Zarifah Afifi dan Ici tadi. Jadi yang menyebabkan gerakan pada hewan itu berbeda-beda kecepatannya itu selain disebabkan oleh berat badan hewan itu juga dikarenakan struktur alat geraknya dan juga makanan yang dikonsumsi oleh hewan tersebut. Terima kasih untuk jawabannya. Sampai. Ya, terima kasih kembali kepada Elsa. Baiklah, pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Kozanatur Rahmah akan dijawab oleh Ade. Kepada Ade dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Zana. Yang pertanyaannya yaitu bagaimana cara cacing bergerak dengan menggunakan otot longitudinal seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Baiklah, pada cacing tanah tepatnya yang tidak mempunyai sistem rangka, pergerakan hanya diatur oleh sistem saraf yang berupa tangga tali yang terdiri dari sepasang ganglion otak yang terletak di bagian anterior tubuh. Kedua ganglia ini dihubungkan oleh serabut-serabut saraf melintang dan dari masing-masing ganglion membentuk tangga tali saraf yang memanjang ke arah posterior. Nah, kedua tali saraf inilah yang bercabang-cabang ke seluruh tubuh. Nah, di samping sistem saraf, sistem lain yang memegang peranan yang cukup penting pada pergerakan cacing adalah adanya sistem otot yang terdiri dari otot longitudinal dan juga otot. Pada saat pergerakan terjadi koordinasi antara saraf dan juga otot, di mana otot longitudinal dan otot sirkular berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian. Pada saat otot longitudinal berkontraksi dan otot sirkular relaksasi, pada beberapa segmen tersebut akan memendek dan mengembung. Nah, sebaliknya, pada saat otot longitudinal relaksasi dan otot sirkularnya berkontraksi pada beberapa segmen pada tubuh cacing tersebut, maka segmen-segmen tersebut akan memanjang dan rongga tubuh akan menjadi sempit. Nah, bagian segmen yang menggembung dan menyempit terletak bersebelahan dan segmen-segmen tersebut menggembung dan menyempit secara bergantian sehingga menghasilkan gerak. Nah, cacing tanah bergerak menggunakan setae untuk mencengkram tanah sewaktu bergerak. Struktur tubuhnya yang sederhana tidak memerlukan tulang untuk bergerak dan juga sistem saraf yang rumit. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ade atas jawabannya. Selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilakan. Izin menambahkan, moderator. Kepada Afilzah, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menambahkan jawaban dari teman saya Ade tentang pergerakan sistem gerak pada cacing. Hewan invertebrata, misalnya pada cacing pipi dan cacing gilik, hewan golongan Annelida dan Solenterata memiliki sistem rangka hidrostatik. Adanya rangka hidrostatik memungkinkan gerakan peristaltis yang merupakan pergerakan yang dihasilkan oleh kontraksi otot yang ritmik dari kepala sampai ekor. Gerakan ini terjadi karena adanya otot sirkular dan otot longitudinal. Demikian yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak Afilzah atas tambahan jawabannya. Kepada teman-teman yang masih ingin menambahkan jawaban atau pertanyaan dari Kozanatur Rahmah, dipersilakan. Jika tidak ada, kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjawab pertanyaannya. Kita kembalikan kepada penanya, Kozanatur Rahmah. Kepada Zana dipersilakan. Kepada Zana, apakah sudah paham? Terima kasih kelompok penyaji, insya Allah paham. Baiklah, terima kasih Zana. Kepada teman-teman yang masih ingin untuk bertanya, dipersilakan. Masih adakah yang ingin bertanya, teman-teman?
Baiklah, apakah masih ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Jika tidak ada, kita hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,5, 1. Baiklah, karena tidak ada dari teman-teman yang ingin bertanya lagi, kita akhiri diskusi kita hari ini. Kami dari kelompok 4, apabila ada kesalahan selama kami presentasi, kami mohon maaf. Dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.